What's up guys, welcome back to my YouTube channel again. Balik lagi sama gue Ihsan Zulfikar. Akhirnya Apple merilis iOS 15.6 Dan iOS 15.6 ini untuk semua pengguna iPhone, dimana yang sudah support iOS 15 tentunya ya device-nya seperti itu. Lalu apakah ada fitur baru dan perbaikan di iOS 15.6? Simak video ini hingga selesai, langsung aja check this out guys. Semalam atau tepatnya dini hari tadi, Apple resmi merilis iOS 15.6. Nah, bukan hanya iOS 15.6 aja yang dirilis oleh Apple, tetapi adanya iPadOS 15.6, tvOS 15.6, HomePodOS 15.6, watchOS 8.7, dan macOS Monterey 12.5. Nah, itu adalah jajaran sistem operasi Apple yang diupdate semalam atau tepatnya dini hari tadi. Ya, setelah sekian lama kita menunggu versi updatean iOS 15.6 karena iOS 15.5 itu menurut gua sedikit lebih boros. Ya, gue berharap di iOS 15.6 ini akan baik-baik aja, karena sejauh ini sih memang aman-aman aja. Tapi kita akan bahas ke sana. Yuk, pertama-tama kita akan bahas terkait size update-nya dulu. Nah, size update-nya untuk iPhone 13 Pro gue ini, gue menggunakan iPhone 13 Pro. Size update-nya itu ada di angka 500 MB atau 554,9 MB, seperti itu. Lalu untuk iPhone XR gue, ya untuk di iPhone XR itu sekitar 451,7 MB. Ya, sekitar 400-an MB lah ya. Lalu untuk di iPad 9 gue, size-nya segini 346,3 MB ya, 300 megaan lah ya, seperti itu. Dan isi update tersebut adalah ya untuk iPhone di sini adanya TV app, perbaikan TV app, dan ada tambahan fitur di TV app, lalu fix issue terkait display storage atau iPhone storage, lalu ada fix issue untuk Braille atau device Braille di mana slowdown atau stop responding, lalu fix issue terkait Safari. Oke, kita bahas satu persatu. Fitur pertama ada pada clear history Safari, adanya di bagian setting. Kalian pergi ke setting, lalu kalian pergi ke Safari di sini. Nah, di Safari kalian pilih yang ini. Kalau kalian ingin menggunakan clear history dan website data, ketika kalian tap, kalian clear history and data. Di sini ada dua pilihan, di mana adanya close tab dan keep tab. Ya, kalau misalkan kalian ingin clear history-nya aja, tetapi tab-tab yang ada pada Safari kalian tidak ingin ke close atau di close, ya kalian cukup pilih yang keep tab. Jadi historinya di delete, cuman tabnya tetap ada pada Safari. Seperti itu. Selanjutnya, jika kalian memiliki account child atau account untuk anak, kalian bisa add di family sharing, tetapi bukan itu poinnya adalah adanya communication safety pada screen time. Nah, kalau kita cek ke bagian setting, ya di bagian setting ini ketika kalian pilih screen time, di sini harusnya ada communication safety ya, tetapi ini tidak ada, adanya communication limit aja, karena memang gue tidak memiliki account child. Account child itu memang account untuk anak-anak gitu loh. Jadi kalian bisa restriction fitur-fitur ataupun akses dari Apple ID tersebut kayak gitu. Lalu selanjutnya ada juga perbaikan-perbaikan seperti perbaikan pada aplikasi Books. Nah, kalau kita buka aplikasi Books, ya aplikasi ini sudah diperbaiki ya terkait ketika kalian ingin membaca books collection kalian. Cuman memang sayangnya gue jarang membaca buku di aplikasi ini karena masih kurang terbiasa aja untuk membaca buku secara online gitu loh. iPhone-nya terus aktif kayak gitu, jadi gue agak kurang aja. Cuman kalau kalian ingin membaca buku lewat aplikasi Books ini, ada perbaikan yang sudah dilakukan terkait kalian ingin membacanya itu slide-slide lembar, setiap halamannya itu sudah aman banget kayak gitu. Lalu selanjutnya seperti tadi udah gue jelaskan di awal, dimana ada perbaikan terkait display iPhone storage. Nah, memang kan sebelum-sebelumnya ketika kalian buka iPhone storage itu dia suka lemot ya loadingnya ya. Nah, sekarang sudah tidak, sudah aman. Kita cek aja langsung ke bagian setting. Di setting kita pilih general, lalu kita pilih iPhone storage. Kita cek loadingnya, dan ini videonya nggak gue potong-potong, nggak gue cut-cut. Harusnya cepat kalkulatingnya ya. Harusnya. Nah, bener banget, sudah cepat kalkulatingnya, dan memang ini sudah diperbaiki displaynya sama Apple seperti udah diinfokan tadi di awal. Ada tulisan fix issue terkait iPhone storage kayak gitu. Dan kita cek aja sekalian untuk sistem datanya. Ya, kita cek ke paling bawah sistem datanya. Oke, sistem data gua di 13 GB ya. Untuk iPhone 13 Pro gua sistem data di 13 GB. Ya, ini masih normal lah ya. Tenang aja, aman. Harusnya di 15.6 ini memang terkait storage itu sudah tidak ada kendala lagi. Karena iOS 15.6 ini adalah perbaikan daripada iOS sebelumnya seperti itu. Dan juga adanya perbaikan terkait Play Apple TV, di mana fast video atau forward video atau preview video ya itu
udah diperbaiki oleh Apple di aplikasi TV ini. Dan tidak hanya ada perbaikan pada aplikasi Apple TV ini, adanya juga fitur baru. Cuman sayangnya untuk Apple ID Indonesia sepertinya tidak kebagian ya. Harusnya di bagian sini itu ada namanya Live Sport, yaitu terkait Major League atau Sport Live, di mana itu ada pertandingan baseball. Cuman di sini sayangnya tidak ada. Gue menggunakan Apple ID Indonesia dan ya tidak muncul. Gue juga bingung kenapa, padahal udah gue force restart tapi tetap tidak ada. Seharusnya ada fitur tersebut ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Cuma di sini gue menginfokan aja untuk kalian adanya perbaikan dan tentunya fitur baru pada Apple TV Plus seperti itu. Lalu selanjutnya terkait Braille Voice. Nah, seperti tadi udah gue bilang di awal, ada fix issue Braille Voice itu adanya di settingan, lalu ke accessibility, lalu ke voice over. Nah, di sini voice over yang terkait Braille ini ya, di sini sempat not responding ya, tapi di iOS 15.6 ini udah diperbaiki fitur ini. Ya, buat teman-teman yang menggunakan seharusnya aman menggunakan fitur Braille voice over ini. Seperti itu. Ya, lalu selanjutnya ada pula iPadOS 15.6 di mana perbaikannya cukup lumayan ya. Kita cek di sini. Ya, ada pun beberapa yang sama pada iOS 15.6 dengan iPadOS 15.6. Tetapi adanya di sini yang perbedaan fix issue Wear iPad mini 6 ya. Jadi ini tidak mendeteksi charger atau other di USB-C. Jadi buat teman-teman yang menggunakan iPad mini 6 harusnya update ke iPadOS 15.6 ya. Karena itu ada perbaikan pada iPad mini 6 terkait not detected charger or other USB-C seperti itu. Dan iPadOS 15.6 ini so far sih aman juga ya di iPad 9 gua. Buat teman-teman yang menggunakan iPad 9 update aja nggak apa-apa ya, karena memang iOS 15.6 dan iPadOS 15.6 memang ini adalah perbaikan daripada generasi sebelumnya atau iOS sebelumnya seperti itu. Lalu kita bahas documentation pada iPadOS dan iOS 15.6 yang dirilis malam. Ya, di sini documentationnya terkait home noun issue ya, cuman itu sih nggak banyak ya, karena memang ini lebih ke perbaikan dan performance aja sih seperti itu. Dan ada juga security update juga pada iOS 15.6 ini terkait security update di sini untuk iOS 15.6 dan iPadOS 15.6. Ya, di sini adanya APFS, adanya Apple FVD ya. Di sini ada Mobile File Integrity ya. Jadi cukup banyak juga security update yang diupdate oleh Apple di iOS 15.6 seperti itu. Link sumbernya ada di description di bawah, oke? Oke, sekarang kita bicara performance. Ya, performance yang ada pada iPhone 13 Pro gue di iOS 15.6 ini cukup aman sih sejauh ini, smooth, belum ada kendala bug apapun, dan memang di sini itu lebih tepatnya lancar sih untuk iOS 15.6. Cuman memang kalau kita bicara performance nggak abdol ya kalau kita nggak sekalian tes benchmark di aplikasi Geekbench. Yuk kita tes aja sekalian. Di sini gue menggunakan aplikasi Geekbench. Nah, di sini kalian bisa lihat iOS 15.6 dengan iPhone 13 Pro ya, chipset A15 Bionic dan RAM-nya hampir 6GB atau 5,52GB. Oke, kita tes aja langsung ke CPU dan run benchmarknya. Ya, proses kita tunggu sedang running. Kita cek nanti skornya berapa, oke? Ya, ini adalah hasil skornya. Untuk single skornya di 1722 dan multi-core skornya di 4604 ya. Dan ini gue menggunakan Geekbench. Kalian bisa lihat sendiri, ini benar-benar real iPhone 13 Pro dengan iOS 15.6. Ya, tapi itu hanya sekedar angka aja ya. Menurut gue sih kalau performance ya balik lagi, selama pemakaian lancar, smooth, nggak ada nge-lag, nggak ada apapun, ya seharusnya sih performance itu menjadi aman ya buat iPhone kalian. Tapi memang so far sejauh ini dari dini hari tadi gue menggunakan 13 Pro, sejauh ini aman-aman aja untuk performance. Seperti itu. Oke, kita sekarang bahas ke baterai. Nah, ini adalah harusnya baterai ini diperbaiki daripada iOS 15.5. Harusnya akan menjadi lebih baik di iOS 15.6 harusnya ya. Kita cek aja langsung ke settingan. Di sini baterai memang sejauh ini sampai hari ini atau jam segini dari dini hari tadi, baterai gue cukup lebih baik karena gue lebih sering menggunakan 13 Pro sekarang, karena memang lagi ada pekerjaan yang membutuhkan iPhone 13 Pro seperti itu. Kalian bisa lihat sendiri activity-nya dan last chargernya jam setengah 3 pagi tadi di 98%. Kalian bisa lihat ya, jamnya adalah tadi pagi atau dini hari tadi jam setengah 3 pagi seperti itu. Dan cukup ya, activity-nya cukup lumayan di sini. Dan kita cek aja langsung baterai health-nya masih 97%. Dan gua juga screenshot sebelum gua update. Nah, ini adalah screenshot sebelum gua update ke iOS 15.6. Ini masih iOS 15.5 di mana baterai health gua masih 97%, dan kita cek di sini baterai health gua juga masih 97%. Jadi, kalau misalkan nanti gua update iOS, baterai health gua turun, itu mitos. Karena memang sebenarnya baterai health itu pasti akan turun. Jadi buat teman-teman yang masih takut ataupun khawatir, ya gua rasa nggak perlu takut lagi, nggak perlu khawatir, karena memang baterai health itu pasti akan turun seperti itu.
Oke, sejauh ini memang baterai aman ya, dan kita cek di sini juga percentage gue masih 66% ya dari dini hari tadi sampai hari ini, dan baterai gue masih aman-aman aja. Seharusnya kedepannya akan aman, tapi nanti kita cek aja 3 hari ke depan dan 1 minggu ke depan, seperti itu. Untuk iPadOS 15.6 di iPad 9 mungkin nanti akan gue bahas di video selanjutnya, dan iOS 15.6 di iPhone XR juga akan gue bahas di video selanjutnya. Jadi kalian tungguin aja, pastikan kalian subscribe video ini. Ya, memang kagak ada fitur baru sih di iOS 15.6. Ya, mungkin fitur-fitur barunya itu disediakan untuk iOS 16 ya. Mungkin dari Apple seperti itu ya. Jadi kita nggak bisa berharap banyak lagi di iOS 15 karena fitur-fitur baru sepertinya ya akan ada di iOS 16 semua seperti itu. Tapi ya udah, kita berharap akan lancar-lancar aja ke depannya. Ya, gue rasa cukup ya video kali ini tentang iOS 15.6 di iPhone 13 Pro gua, dan harusnya teman-teman juga aman. Dan menurut gua update aja iOS 15.6, nggak perlu khawatir dan nggak perlu takut, update sendiri aja. Yang penting iPhone-nya terhubung ke WiFi seperti itu. Ya udah, segitu aja mungkin video kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian, dan jangan lupa kalian like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, grup TikTok, grup apapun, kalian share aja sebanyak-banyaknya, dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara subscribe channel ini. So, see you next video. Bye bye.